kenapa demikian? Karena gini, bayangkan bahwa Gen Z ini lahir pada saat dunia tuh lagi relatif overall ya. Komunikasi akan lebih efektif ketika suasana emosi negatif tuh lebih terkendali. Ini udah ada isu, udah ada masalah, maka kita prioritaskan keselamatan, keamanan anak dulu. Cause we lost it all, nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Halo family lovers, kembali lagi di podcast Pojok Shalom. Podcast yang mengulik masalah dan problematika di keluarga. Pada episode sebelumnya, kita telah mengulik tentang hubungan antara anak dan orang tua, namun kita lebih menitik beratkan kepada sudut pandang si orang tua. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tema yang berjudul Ayah, Ibu, Pahamilah Aku. Masih bersama dengan saya di sini, Daniel Nainggolan, dan narasumber kita, Bung Nael Sumampau. Family lovers, ingat, keluarga adalah rumah kita. Kita buat jadi enak. Selamat datang, Bung Nael. Apa kabarnya hari ini? Baik Daniel. Daniel gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, cukup melelahkan sepulang bekerja. Ya. Bung Nael, gimana hari ini aktivitasnya? Sama juga. Sama ya, kita ya, sama-sama. Tapi ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi di sini di podcast Pojok Shalom. Kita akan bahas dan kulik abis nih mengenai keluarga, tapi khususnya ini adalah hubungan antara anak dan orang tua. Bung Nael, bicara soal anak-anak nih. Rasanya kan di zaman sekarang ya, anak-anak itu nggak lepas dari istilah yang namanya Gen Z. Kita tahu bahwa Gen Z ini sekarang tuh lagi menginjak masa remaja dan dewasa muda atau young adults biasanya gitu ya. Bung Nael sendiri gimana nih pandangannya mengenai si Gen Z ini? Gen Z itu apa sih gitu? Apa sih yang bedain Gen Z sama Bung Nael gitu? Bung Nael sendiri dari generasi apa sih sebenarnya? Kayaknya di Gen X kah? Awal-awal milenial atau di akhir-akhir X ya? X ya. Oh, kira-kira gitu ya. Kok X ya? X apa? Iya ya gitu ya. Iya kan abis X, milenial tuh setara Y ya, baru Z kan. Aku pun di perbatasan tuh antara Y dan Z. Iya. Jadi boleh cerita nggak sih, Bung Nael? Ya, oke. Nil, sebelumnya tadi kan temanya kalau nggak salah ayah ibu pahami aku gitu ya. Jadi emang benar sih, artinya kalau dalam sebuah keluarga anak tuh ngerasa kayak dipahami orang tuanya gitu, dipahami oleh yang lain tuh enak banget, memang betul gitu ya. Demikian juga orang tua juga kalau misalnya anaknya paham sama dia gitu, berasa bahwa orang tua dipahami anak itu enak banget gitu ya. Nah, tadi Daniel bertanya tentang Gen Z ya. Jadi gini nih, artinya Gen Z ini bisa dikatakan sekarang kita berharap banyak sama mereka gitu ya. Jadi negara atau kemudian dunia sekarang berharap banyak sama mereka karena mereka ini bisa dikatakan populasinya cukup besar dalam hal jumlah dan juga dalam hal katakanlah skill atau potensinya itu wow banget gitulah kira-kira ya. Nah, kenapa demikian? Karena gini, bayangkan bahwa Gen Z ini lahir pada saat dunia tuh lagi relatif overall tuh lagi relatif katakanlah baik-baik saja. Karena banyak kemajuan, udah ada teknologi, udah ada Internet of Things, udah ada pokoknya globalisasi, dunia tuh kayak udah nggak tanpa no boundaries, nggak tembok yang tinggi-tinggi lagi. Nah, kemudian dengan mereka tuh jadi lahir, berkembang di kehidupan tuh bisa dikatakan dalam banyak hal tuh banyak enaknya dalam tanda petik gitu ya. Enaknya dalam arti tadi banyak fasilitas, teknologi dan sebagainya. Tetapi
itu kemudian membuat ya ekspektasi, jadi ekspektasi orang tua, ekspektasi lingkungan kepada mereka juga semakin tinggi gitu ya. Jadi mereka kemudian bisa dibilang ada yang menganggapan Gen Z ini daripada saat dia datang ke dunia udah enak gitulah kira-kira. Karena kamu udah enak, karena mungkin orang tuanya pun juga sudah di dalam kondisi yang relatif mungkin stabil gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah tadi karakteristiknya adalah kemudian mereka menjadi tadi seringkali kelompok ini jadi center of the world kan gitu ya, center of the world, center of attentionnya keluarga dan lain sebagainya. Jadi mereka kemudian digambarkan gitu ya, sangat bisa dikatakan rada-rada apa ya, mimi gitu ya, self-centered. Tapi mereka juga kreatif gitu, mereka kreatif. Tapi itu bekerja sama Gen Z ini gitu ya, atau dealing atau interaksi mereka tuh gampang-gampang susah gitu ya. Jadi istilahnya kayak kalau di kardus yang apa tuh namanya barang pecah belah kan selalu ada stiker handle with care, handle with care, nah gitu lah, handle with care-nya lah. Bicara soal anak lagi, sebenarnya nggak terbatas. Ini anaknya anak Gen Z kan ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi anak remaja, dewasa, muda ya. Betul. Tapi sebenarnya anak itu kan nggak terbatas Gen Z doang kan. Iyalah. Ada yang toddlers ya kalau kita bahasakan, ada yang udah adults gitu ya. Kalau menurut Bung Nael sendiri, kita kan di episode lalu tuh bicara soal konflik ya. Konflik, betul. Bisa kasih contoh nggak sih? Kemarin kayaknya kita udah banyak bahas konfliknya ke Gen Z ya. Tapi apakah bisa orang tua itu berkonflik dengan toddlers? Atau berkonflik dengan anaknya yang sudah dewasa? Bedanya apa sih? Gitu. Karena kalau aku mengingat-ingat episode lalu, kebanyakan di si Gen Z ini lebih yang faktor konfliknya itu adalah perbedaan pendapat yang pengennya ini, pengennya itu. Lebih merasa sudah bisa banyak hal, seperti yang Munael sudah bilang, merasa lebih dewasa. Tapi di saat anak-anak ini masih belum remaja, masih toddlers gitu, atau anak-anak ini sudah dewasa, sudah lebih calm mungkin secara psikologis, kira-kira bentuk konfliknya apa nih kedua arah ini? Oke Nil, jadi emang bener Nil, bahwa kalau kita bicara balik lagi nih anak secara umum ya, itu kan ada semacam periode kehidupannya masing-masing. Jadi artinya kita melalui bahwa kita nggak langsung tiba-tiba 20 tahun, nggak langsung tiba-tiba 18 tahun kan, pasti kita melalui masa balita dulu. Habis masa balita kita masa prasekolah tuh, usia prasekolah. Lalu kita masuk usia sekolah. Lalu kemudian kita masuk, jadi tadi yang prasekolah anak-anak, masa anak-anak, masa anak gitu. Masa anak tuh biasanya usia sekolah gitu ya. Lalu masa remaja dan masa dewasa muda. Nah, tiap babak itu memang kemudian ada karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya waktu bayi itu kan kebutuhannya adalah lebih fokus ke bagaimana, jadi gini, untuk dia tumbuh kembang secara bayi itu harus dipenuhi gizinya. Jadi ya gizi artinya makanan, minuman, istirahatnya gitu kan. Dan dia bisa dikatakan memang ya lingkungan tuh harus responsif sama dia gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau bicara bayi itu. Kan? Sehingga memang ketergantungan bayi dengan orang tua tuh tinggi ya. Dan bayi yang sehat adalah bayi yang orang tuanya responsif gitu akhirnya. Orang tuanya bisa memenuhi kebutuhan fisiknya gitu ya. Nah, anak bertambah usia, kebutuhannya pun juga jadi beda gitu ya. Tadi kemudian dia masuklah ke mulai usia TK misalnya gitu ya, usia anak-anak. Nah, usia anak-anak kan anak-anak ini udah mulai bisa lari nih, udah mulai bisa kemana-mana. Jadi kan dia butuh sesuatu yang baru lagi, yaitu yang dibutuhkan misalnya bagaimana kita nyediain aktivitas stimulasi yang mendukung mereka tumbuh gitu ya. Jadi dia harus interaksi, harus komunikasi, harus ada kegiatan motorik kasar, loncat-loncat, motorik halus. Jadi nggak cuma tap screen aja gitu ya. Nah itu kan juga berbeda gitu ya. Nah itu juga isunya juga berbeda gitu kan. Bagaimana dia merasa dia mulai sadar nih, saya namanya Nael gitu ya. Saya laki-laki, saya anak di keluarga ini dan sebagainya gitu ya. Udah tuh masa prasekolah masuk ke masa sekolah. Di masa sekolah dia kan udah mulai banyak teman, udah mulai dapat nilai, udah mulai ini kamu nggak boleh dan sebagainya. Nah disitulah dia masa istilahnya masa industrinya dia lah gitu ya, masa usia sekolah lah, masa
Baru dah di situ kemudian masa remaja. Kemarin itu udah bahas ya, remaja itu kan masa penuh storm and stress, badai dan tekanan gitu ya. Tapi satu kaki dewasa, satu kaki masih anak-anak, kemandirian belum bisa sepenuhnya ya. Baru kemudian masuk dewasa muda. Jadi gitulah tahap-tahapan. Nah, tiap tahapan itu pasti ada potensi konflik gitu ya. Tapi konflik itu semakin besar terjadi, apalagi bisa berakibat negatif ketika kalau di tahap-tahap awal orang tuanya bisa dikatakan kurang paham mengenai bagaimana perkembangan anak gitu. Jadi kalau semakin kecil anak, tanggung jawab itu gede banget di orang tua. Jadi misalnya anak saya nakal, itu nggak tepat tuh Nil. Gitu. Ngomong kayak gitu. Tepat. Misalnya apalagi anak usia kecil, anak saya nakal itu nggak tepat. Itu kan label ya, label besar. Betul. Gitu ya. Padahal ini apa sih? Define apa? Kenapa sampai anak nakal itu? Bahkan dalam banyak hal gitu ya. Ya gimana anaknya nggak nakal? Ibunya asik main gadget misalnya, ibunya juga mungkin sibuk sendiri dan sebagainya gitu kan, karena memang ada ciri perkembangan anak ya umumnya seperti itu, dia butuh stimulasi, dia butuh aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak disediakan, ya dia jadi bereaksi gitu kan. Nah itu yang kemudian dianggap anak saya nakal, anak saya nggak nurut misalnya gitu. Jadi artinya kita jangan cepet-cepet kasih label, apalagi label-label yang negatif tadi ya. Gitu. Bung Nail tadi bicara soal dimulai dari orang tuanya dulu ya, dia misalkan yang tadi seperti yang sudah dibahas. Sebenarnya yang bisa aku tangkap itu orang tuanya kan sebenarnya perlu self development ya, perlu skill parenting yang bagus. Kira-kira Bung Nail bisa kasih tips gak nih ke para family lovers? Gimana atau sarananya apa sih? Kadang-kadang kan anak bilangnya gini, papa mama kerjaannya cuma kerja doang, pulang main HP santai-santai. Pernah belajar parenting nggak? Gitu. Jangan ngerasa paling hebat, tapi toh ilmu parentingnya belum ada gitu. Kira-kira. Jadi ini untuk orang tua dulu ya? Iya, karena kan anak-anak ngerasa gitu ya. Kayak papa mama ngerasanya kayak orang tua itu udah paling ngerti, padahal mungkin skill parentingnya belum ada tuh. Iya. Memang maksudnya gini Nil, jadi orang tua kan gak ada sekolahnya ya, dan gak ada ijazahnya segala macam. Bahwa kemudian seringkali kita ketika jadi orang tua, kita melakukan apa pengalaman kita dulu waktu kita jadi anak, kita lihat orang tua kita memperlakukan kita gimana gitu lah kira-kira. Ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga nggak hanya dari itu, artinya kan kita makhluk sosial, kita berinteraksi, kita ngelihat keluar, kita kemudian belajar juga dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pasti kalau buat orang tua ya kita ini aja, kita dari pengamatan, di teman kita yang ini dia oke dalam hal ini, ambil aja gitu kan. Oh yang teman kita yang oke dalam hal ini, ambil aja gitu kan. Tapi juga perlu keterbukaan untuk kemudian kita juga mau terus-menerus belajar gitu ya. Dan nggak usah kemudian kita tuntut diri kita jadi orang tua yang perfect gitu kan. Tetapi kata kuncinya menurut saya tadi yang judul kamu itu, bahwa pahami gitu ya, memahami aku. Jadi kalau orang tua dia paham anaknya, dia tuh biasanya tahu, lebih banyak tahu strategi atau cara yang pas buat anak. Sebaliknya juga buat anaknya. Dia paham orang tuanya, dia tahu, oh ini ya memang papa saya begini, saya udah nggak bisa ubah lah dia begitu. Itu adalah karakter papa saya misalnya. Itu adalah ya mungkin itu istilahnya ya karunia buat saya gitu, punya orang tua dengan karakter seperti itu. Tapi kan juga ada hal-hal yang kemudian bisa kita, artinya kita rubah cara kita, sehingga kemudian kita lihat, jadi reaksinya kita yang kita ubah, sehingga kemudian kita lihat orang tua kita pun kok jadi beda ya. Nah, Nail bicara soal konflik antar anak dan orang tua nih, kita tahu ya mungkin di Indonesia ini ada norma yang mengatakan bahwa kita harus tunduk, harus hormat sama orang tua gitu. Nah, gimana cara anak ya untuk meyakinkan orang tuanya gitu loh? Kan seperti yang Kanel bilang, sebenarnya anak tuh perlu partisipasi besar dalam setiap keputusan atau perkataan yang dikatakan oleh orang tuanya gitu. Tapi menurut saya dengan norma seperti itu kayaknya kok susah ya ngeyakinin orang tua ya. Mungkin family lovers di sini yang masih anak-anak kayaknya susah nih bilang papa mama kan, pa, ma kayaknya nggak
jangan kayak gitu deh ngomongnya. Papa mama terlalu kasar. Papa mama tuh nggak baik loh ngomong kayak gitu-gitu. Kira-kira anak tuh harus kayak gimana gitu? Gitu, gini Nel, norma bahwa respect orang tua menurut saya itu memang betul gitu ya. Dan itu sesuatu yang nggak salah bahwa memang kita perlu respect kepada orang lain siapapun, apalagi orang tua kita. Kenapa? Karena senyebel-nyebelinnya dia gitu ya. Dia itu bisa dikatakan sudah memberikan waktu, tenaga, hati, jiwa, semuanya gitu ya untuk kita bisa ada di titik ini loh gitu lah kira-kira kan. Dan kita tetap survive. Jadi norma itu emang bener nih loh. Tapi kemudian tadi bahwa yang menjadi penting juga artinya buat para remaja ya kita kenal orang tua kita gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang memang kita nggak bisa ngubah. Itu ngubah itu urusannya dia gitu, urusan orang tua kita. Tetapi kadang-kala memang ada ya tadi unfortunately ya ada misalnya anak-anak atau termasuk remaja yang dibesarkan atau ada di orang tua yang mungkin ngomongnya suka kasar, ngomongnya suka apa istilahnya nyakitin hati. Kata-katanya toksik atau apa segala macam ya. Nah tadi bahwa apalagi kalau udah remaja dan dewasa yang bertanggung jawab atas perasaan kita, yang bertanggung jawab atas pikiran kita adalah kita sendiri, bukan orang tua. Jadi jangan sampai remote control itu seolah-olah ada di orang tua. Gitu ya. Jadi aku pikir kalau anak-anak ya bisa dimengerti, tapi semakin dia dewasa, kita nggak bisa lagi jalan orang tua. Saya begini gara-gara papa begituin saya. Saya begini gara-gara itu udah nggak relevan. Itu nggak unfair lah ya. Iya. Karena di titik itu kita lah yang punya remote control. Gitu ya. Papa saya dia suka marah-marah. Tetapi saya harus melakukan sesuatu karena besok nih saya mau ke kampus nih, besok saya mau kuliah nih, besok saya ada kegiatan sama teman-teman sekolah nih, gitu ya. Jadi saya yang bertanggung jawab terhadap perasaanku, pikiranku, bukan papaku yang bertanggung jawab. Nyebelin, jadi kita bilang mau nyebelin banget sih kok papa saya kata-katanya gitu ya. Terus kita coba pahami. Dia sebenarnya mau ngomong apa sih sama gue gitu. Dia mau ngasih, tapi kenapa sih dia ngomongnya begitu? Jangan-jangan emang dia kebiasaan ngomongnya begitu sih, bisa gitu kan? Ya udah jadi kayak ngomong gitu. Ya udahlah. Dia nggak bisa kan saya ngomong apa begini-begini kan nggak bisa. Jadi saya yang berubah. Papanya gitu atau mamanya begitu, kitanya lebih tenang. Kan kok anak saya lebih tenang. Biasanya dia seringkali terjadi dalam keluarga gitu loh. Anak sama orang tua yang ngomong A, anaknya ngelawan. Ya kan? Betul. Lawannya anak ini apa yang terjadi? Orang tuanya juga semakin tinggi. Ya. Orang tua tinggi, anaknya juga bisa. Anaknya juga makin gini. Akhirnya jeder, kekerasan terjadi. Ya kan? Ledakan lah terjadi. Betul. Seperti itu. Jadi kita yang bertanggung jawab atas pikiran kita, emosi kita. Apalagi kalau kita semakin besar ya, anak remaja, dewasa muda. Udah bukan lagi orang tua kita. Kayaknya tuh dari episode kemarin dan dari pembicaraan kita dari awal sampai pertengahan pembicaraan kita ini, aku ngerasa kok kayaknya konflik itu negatif ya, Bung Nael, konotasinya. Tapi menurut Bung Nael sendiri, apakah ada manfaat positif dari konflik? Konflik itu seperti saya katakan di episode sebelumnya bahwa itu selalu semacam dua sisi keping mata uang gitu ya. Jadi di dalam konflik ada positif, bisa berpotensi juga negatif gitu ya. Jadi bahkan konflik itu perlu untuk jadi to some extent sampai batas tertentu perlu ada konflik. Karena dari konflik itu kita bisa punya pengalaman belajar banyak. Itulah kira-kira ya. Belajar banyak. Jadi belajar pertama mulai dari kita kenal orang tua kita juga semakin kenal diri kita gitu kan. Kita jadi mencoba untuk tadi bahwa sejauh kita bisa kemudian ketika ada konflik, ada perbedaan, ada kemudian tarik-tarikan gitu ya. Kita juga kemudian jadi tahu ternyata yang dianggap penting banget oleh papa kita tuh ini toh ya. Yang dianggap nilainya dia tuh ini. Ternyata buat saya beda ya nilainya gitu kan. Karena kita tahu tuh ketika ada terjadi konflik gitu ya. Sebelum konflik kita nggak tahu hal tersebut. Ya. Nah kemudian bagaimana next step-nya merespons konflik gitu kan. Jangan sampai konflik itu jadi merusak. Apalagi kalau kemudian digunakan kekerasan untuk salah satu pihak menang, satu lagi kalah. Ini bukan pertandingan. Apalagi kalau bicara antara anak sama orang tua. Sejatinya mereka tuh satu kubu, satu tim. I see. Bukan ya
tim A lawan tim B, sebenarnya satu tim gitu kan. Tapi kan gara-gara tadi karena suasana emosinya terlalu mendominasi, jadi rasa satu timnya hilang gitu kan. Ngomong-ngomong tadi yang soal konflik, dari yang si orang tuanya naik, anaknya naik, orang tuanya makin naik lagi. Gitu. Tapi aku pernah lah mendengar suatu pengalaman dari temanku. Orang tua yang silent treatment. Orang tua yang anaknya berpendapat, wah harusnya gini-gini. Pokoknya enggak. Pokoknya enggak. Kamu nggak mau tahu. Diem. Nggak mau ngasih pendapat apa-apa, nggak mau kasih alasan apa-apa, pokoknya mutlak itu. Pokoknya dan nggak mau denger juga. Nggak mau dengerin juga. Nah, itu apa tuh dampaknya buat hubungan antara anak dan orang tua itu? Orang tua yang menghindari konflik. Artinya kan gini, komunikasi yang nggak efektif kayak gitu tadi ya, atau kemudian komunikasi yang nggak sehat, yang kemudian bingung dan sebagainya. Jadi gini, kan kita nggak bisa baca pikiran. Orang tua, meskipun orang tua itu yang lahir bersama anak sejak kecil, itu kan nggak bisa baca apa yang ada di pikirannya si anak. Demikian juga, kita kan bukan ahli nujum, kita bukan paranormal yang cuma lihat-lihat wajah, kayaknya Daniel lagi mikirin ini tentang saya dan sebagainya. Demikian juga si orang tua nggak bisa baca pikiran anak juga nggak bisa membaca pikiran anak. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya tadi komunikasi. Gitu ya. Nah, memang gini kadangkala kan komunikasi akan lebih efektif ketika suasana emosi negatif tuh lebih terkendali. Kalau lagi panas, misalnya saya kesel, sebagai orang tua kesel, kamu pun juga lagi masih kecewa banget sama papa kamu. Itu tuh kita masuk komunikasi pasti mental. Gitu kan? Jadi pasti istilahnya mau ngomong kontennya apapun yang kamu sampaikan, baik orang tua kamu sampaikan pasti mental. Tapi ketika suasana emosi negatif udah lebih reda, udah calm dulu, udah diturunin, baru disitulah kemudian kita dapat kesempatan untuk bisa saling mendengarkan, memahami dan sebagainya, gitu loh. Jadi Nil, tadi misalnya, orang tua silent treatment, itu artinya mungkin saat ini belum saat yang tepat. Jadi kita kasih kesempatan orang tua kita menghadapi kekesalannya, dan kita juga menghadapi kekesalannya. Tadi kan saya bilang, yang bertanggung jawab masing-masing atas emosi dan penghayatan pikiran, perasaan dan pikiran dirinya itu adalah dirinya sendiri. Papanya, mamanya bertanggung jawab atas kemarahannya dia, kekesalannya dia. Ya. Kita si anak itu bertanggung jawab juga atas perasaan dan emosinya kita, gitu lah kira-kira. Ya, baru dari situ ketika sudah lebih reda, timingnya kita cari waktu, cuacakan suasana, sediakan waktu, maka proses ngomongnya kan jadi lebih enak, lebih efektif. Dalam arti kita bisa mengutarakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, rasakan. Orang tua juga demikian. Terkadang tuh ada kasus di mana saat terjadi konflik antara anak dan orang tua, seperti yang Bu Nael sudah sebutkan di episode lalu tuh, si anak lebih dominan. Sepertinya anak yang lebih keras suaranya, orang tuanya yang lebih kayak submisif lah ya. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Kalau aku sendiri kok curiganya anak ini apa dia over spoiled, terlalu dimanjain waktu kecilnya sehingga besarnya dia jadi kayak aku maunya didengerin, mama dengerin aku, dan karena mamanya manjain dia, papanya manjain dia, apa nak gitu. Kedua, itu dampak jangka panjangnya apa tuh buat hubungan antara anak dan orang tua? Itu kan lebih kepada gaya komunikasinya ya. Jadi kalau tadi kan ada memang betul, ada orang gaya komunikasi itu selalu agresif gitu, selalu menyerang, selalu katakanlah berusaha untuk menempatkan dia di atas yang lain. Ada juga yang gaya komunikasinya nah ini yang efektif, I'm okay, you're okay. Saya punya ide, punya pemikiran, papa, mama, orang tua juga punya ide. Saya punya perasaan dan saya berhak untuk merasakan sesuatu, tapi orang tua kita pun juga berhak loh untuk dia ngerasa kecewa, dia ngerasa sedih, ya berhak aja. Tapi kita juga berhak loh untuk juga kecewa, kesel, gitulah kira-kira ya. Jadi I'm okay, you're okay tuh. Nah itu yang efektif. Ada yang ketiga, gua nggak oke, dianya yang oke. Jadi kita submisif dalam arti ya gitu lah. Jadi secara umum begitu. Nah biasanya memang kemudian mulai dari ini kan bisa jadi satu kebiasaan. Kalau misalnya
apa-apa di dalam ini yang ngomongnya memang ya udah nada tinggi aja terus gitu tanpa ada satu yang berusaha untuk time out gitu ya. Sebenarnya kalau ada artinya kan gini tadi saya sudah katakan kalau dalam satu diskusi satu pihak mendominasi apalagi emosi negatif kan gak efektif. Diskusi yang oke tuh ada semacam relatif kita duduk satu meja nih. Kesepahaman, kesetaraan gitu ya. Meskipun orang tua lebih senior, lebih secara usia punya banyak pengalaman, tetapi orang tua pun juga harus punya perspektif bahwa pengalaman yang saya hadapi waktu remaja beda loh sama pengalaman yang anak saya hadapi saat ini ketika dia remaja dan pemuda gitu kan. Jadi dia berusaha untuk mengerti dulu kan tadi pahami aku ya. Anak pun juga demikian. Berusaha untuk saya punya pengalaman, tapi bisa jadi papa saya karena dia umurnya udah banyak gitu ya. Karena dia mungkin kita jatuh cintanya baru sekali ini, saya down banget. Jatuh cinta, patah hatinya gitu ya. Ditolak misalnya gitu ya. Tapi mungkin orang tua kita udah berkali-kali dia ditolak, udah berkali-kali dia gagal misalnya gitu ya. Biasa aja gitu ya. Tapi dia kan punya pengalaman gitu ya. Jadi artinya melihat bahwa orang tua saya ada sesuatu juga tuh yang bisa dia sumbangin ke saya lah gitu ya. Nah, itu kalau gitu kan lebih enak. Jadi kalau udah lebih begitu ya udah lebih katakanlah setara, lebih seimbang diskusinya, emosi negatif lebih ditekan, nah percakapan bisa terjadi. Tapi kalau jadi gini, saran konkretnya lagi nih lah, kalau misalnya kita lagi komunikasi sama orang tuanya lagi marah-marah, ya udah mendingan marah-marah gimana gitu, misalnya kamu punya orang tua yang suka marah-marah gitu, ketika dia begitu nggak usah dibalas dengan marah-marah karena nggak akan efektif. Lebih baik kita diam saja. Kalau kita tidak tahan menghadapi hal itu, maaf aku capek. Nanti ya besok ya, gitu kira-kira. Ya udah, segera tinggalkan. Jangan sampai itu kemudian kita tetap di situ beradu argumen mau menang-menangan. Di beberapa kasus berakibat kekerasan. Gitu ya, berakibat bahkan bisa jadi tidak pidana. Gitu. Jadi harus ada yang time out. Termasuk orang tua. Anaknya tiba-tiba ngamuk, marah-marah, dia ngomong bahkan kadang-kala kata-kata yang sangat wow, kok kamu bisa ngomong begitu ya, gitu kan? Iya. Nah, banyak kasus orang tua kemudian jump to conclusion, dasar kamu anak orang ngajar misalnya, apalagi kalimat-kalimat yang terlalu tuh jump to conclusion tuh loncat pada simpulan. Udah begitu, anaknya juga loncat pada simpulan, mama yang udah begitu, udah terluka deh tuh. Ya kan? Kadang-kala udah terjadilah kekerasan misalnya ya. Padahal kalau sebenarnya ketika dia udah mulai meningkat, salah satu pihak time out, ini kan nggak jadi begini. Jadi turun lagi gitu lah. Berarti kalau bisa aku ambil kesimpulan, don't fight fire with fire lah ya. Benar. Jadi salah satu pihak ya harus mengerti, satu calm down. Pada akhirnya pun saat dua-duanya sudah calm, mungkin komunikasi akan lebih lancar saat itu. Nah, Bung Nael, aku mau bertanya nih. Terkadang itu aku mendapatkan ya pengalaman-pengalaman dari teman, atau sebenarnya ada juga sih pengalaman dariku yang pernah aku alami, punya orang tua yang suka berkonflik. Papa mamanya berantem mulu. Kita sebagai anak, capek papa mama. Cuma gara-gara masalah, lupa matiin kompor, berantem, jadi ribut. Tapi, kok anak sih yang suka kena imbas gitu? Family lovers pernah nggak ngerasa nih yang anak-anak dimarahin sama papa mamanya, tapi padahal akarnya gara-gara papa mamanya berantem gitu. Nah, itu berarti sebenarnya apa ya yang harus si anak ini lakukan gitu? Apa dia menjadi penengah? Padahal kan dia juga masih muda, Mas. Apakah sudah cukup punya kapasitas untuk memediasi hubungan antara papa dan mamanya? Iya, emang susah sih gini. Di kasus seperti itu, memang betul anak seringkali jadi korban. Gitu ya. Apalagi anak dipaksa untuk memihak, kamu di kubu A atau kubu B gitu kan, kan jadi masalah baru lagi tuh nih. Nah, jadi memang dalam situasi seperti itu yang harus seorang anak pahami bahwa apa yang terjadi itu bukan salahnya dia. Itu dulu yang pertama. Gitu ya. Yang terjadi kan konflik papa sama mama bukan salahnya dia. Gitu ya. Dan dia harus bisa kemudian membedakan bahwa ini adalah masalah orang tuaku, tapi itu bukan masalah aku. Gitu ya kira-kira. Sehingga yang kedua,
yang bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menurunkan hubungan ini adalah ya mereka berdua. Jangan jadi tanggung jawab kita untuk mendamaikan, untuk apa ya, untuk misalnya tadi memediasi dan sebagainya gitu lah kira-kira. Apalagi kita kan mungkin juga bisa jadi banyak hal informasi kita terbatas mengenai apa yang terjadi gitu lah. Kita cuma lihat di gara-gara matiin lampu aja misalnya atau nggak ngembalin handuk. Tetapi sebenarnya di balik-balik itu ada behind cerita di balik layarnya lah gitu ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah teman-teman remaja, anak-anak remaja pemuda tadi yang pertama, ingat itu bukan kesalahan kamu. Yang kedua, kamu tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah kita tadi ya, ketika mereka sedang konflik, maka kemudian kita masuk gitu ya, kita masuk harus bisa. Jadi kita lihat dulu kan, kalau kita anak-anak kan kita usia masih kecil, betul sedih. Cari siapa yang kamu percaya, kasih tahu ke kakek gitu ya. Ya misalnya gitu ya, kasih tahu ke oma aku kemarin, jadi gitu ya. Jadi jangan biarkan kamu kesendirian sendiri dalam kenal. Tapi ketika kamu udah semakin dewasa, kita lihat sejauh mana nih kita bisa mengintervensi. Ketika situasinya sudah istilahnya makin krisis, ada keselamatan diri salah satu pihak, terutama biasanya ibu misalnya gitu ya. Nah, saya pikir kita perlu lakukan sesuatu untuk melindungi keselamatan, gitu ya. Tetapi penyelesaian itu kan nggak bisa langsung sekaligus selesai, gitu ya. Jadi perlu misalnya dalam arti gini loh, perlu kita cari momen yang tepat. Kita perlu memahami. Mungkin kalau udah makin remaja akhir dewasa muda ya, cari waktu misalnya, mama kemarin sedih banget, gitu ya. Apa yang bisa aku bantu, kenapa gitu ya. Ke papa juga gitu, Pak, kenapa sih gitu, misalnya gitu ya. Jadi kita tapi lagi-lagi bahwa yang kita prioritaskan adalah jangan hanya karena kita mau misalnya menyelesaikan masalah orang tua, kita menomorduakan sekolah nih. Menomorduakan pekerjaan kita misalnya, di mana itu tanggung jawab utama kita. Nah, Nel, aku juga mau tanya nih. Aku sering mendengar cerita. Ini biasanya kasus-kasus broken home. Orang tua antara papa dan mamanya tidak akur, pada akhirnya dimulai dari pisah ranjang, pisah rumah, bahkan sampai ke pengadilan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak konflik ya di sana. Pasti. Kadang anak tuh ngerasa dilema. Aku harus pro ke papa, atau aku harus pro ke mama, atau bahkan yang kasus yang ekstrim ya, sang ayah selingkuh, ya. Lalu kita sebagai anak, ya, itu kan pasti rasanya kesel, ada konflik di situ. Papa ngapain sih kayak begitu? Kok jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu? Langkah selanjutnya apa sih, Bung Nael? Kira-kira apakah anak harus kayak gue tinggalin aja lah bapak gue. Tapi kan di satu sisi kita ngerasa aduh ini ayah gue loh yang dari kecil ngerawat gitu. Dilema seperti itu yang dialami anak-anak, mungkin family lovers, mohon maaf, mungkin ada yang pernah mengalaminya. Apa yang anak harus lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya, gitu ya. Jadi ya sebenarnya secara prinsip tadi ya, artinya kita bisa membayangkan betapa para anak-anak atau remaja bahkan pemuda yang dalam situasi kehidupan seperti itu memang kemudian mereka bisa dikatakan menghadapi situasi atau episode kehidupan yang nggak mudah. Dia butuh support. Ya. Dia butuh support. Tapi yang pertama yang mau saya tekankan adalah lagi-lagi keluargamu broken itu bukan berarti kamu kemudian jadi anak yang gagal, jadi remaja yang gagal, gitu ya kira-kira ya. Jadi menjadi nggak tepat keliru kalau kita anak-anak terutama misalnya habis keluarga saya broken udah hancur, ya udahlah gue hancur aja sekalian. Nah itu tuh salah total tuh ya, total. Karena sebenarnya lagi-lagi bagaimana kita juga respect diri kita, gitu ya. Kita juga respect orang tua kita. Tadi orang tua konflik, masalah itu adalah masalah mereka itu dulu, ya. Masalah mereka. Kita peduli
kita concern, kita mau seperti nggak bermasalah lagi, tetapi harus kita diingat ada itu masalahnya mereka, ya. Nah, sejauh mana kita involve di sini, ya kan? Pertama adalah ketika saat itu kita lihat kita punya kapasitas nggak ya buat di masalah itu. Kita kembali lagi, kita selamatkan dulu apa yang menjadi tugas utama kita gitu loh kan, kira-kira. Misalnya kita lagi sekolah dan sebagainya. Oke, betul, pasti mengganggu, pasti nggak nyaman, tapi kita mau fokus di sini dulu. Kalau kerja kita. Ketika orang tua kita misalnya memang betul-betul wah lagi panas, konflik dan sebagainya, bisa jadi kita perlu minta bantuan. Jangan sungkan minta tolong. Ya. Minta tolong siapa? Minta tolong anggota keluarga lain yang terdekat yang kita merasa nyaman dan kita rasa juga bisa masuk ke orang tua misalnya gitu ya. Itu oke, dan malah harusnya demikian. Minta tolong kepada siapalah orang di sekitar kita, lingkungan yang menurut kita bisa juga membantu kita, tapi jangan dihadapin sendiri gitu ya. Dan juga lebih tadi jangan mau jadi semacam remote control mereka tuh ada di mereka masing-masing. Kan kita berarti remote control ya. Jadi remote controlnya tuh ada di mereka masing-masing. Nah, tapi bisa jadi ketika situasi emosi udah lebih mereda nih, udah lebih tenang. Kita ngomong sama papa, aku tuh takut loh ngeliat papa ngambek-ngambek begitu. Gitu. Aku tuh jadi nggak bisa tidur, Pak. Gitu ya. Aku jadi besok di sekolah jadi nggak bisa konsen. Gitu. Saya yakin papahnya pasti kemudian akan, waduh ternyata anak saya jadi begini ya, bisa gitu kan? Mama juga gitu, misalnya ke mama. Gitu. Ya, tapi kan gitu, kita harus cari waktu yang tepat. Dan kita lakukan itu ketika suasana emosi udah lebih mereda. Balik lagi nih, bicara soal pendisiplinan. Rasanya banyak bentuk-bentuk pendisiplinan nih. Misalkan anak-anak kita, orang tua udah gerah, tapi kok anaknya dicubit. Kadang ditampar gitu. Bahkan yang di kasus ekstrim ya, kadang si anak ini mungkin ada beberapa di family lovers baru diapain dikit sama orang tuanya ke polsek, ngadu. Oh iya, sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak yang berani, yang kayak gitu. Aku pendisiplinan secara fisik kayak begitu, memangnya secara psikologis tuh bagus nggak sih buat anak? Kayak dia nakal dikit, kita kasih cubit deh kecil gitu. Sebenarnya apakah betul metode seperti itu atau enggak? Ya, cara ditanya betul apa enggak, jawabannya singkat nih, ya tidak betul, tidak tepat. Gitu ya. Itu metode yang keliru, itu metode yang nggak efektif lagi. Dan harapan itu nggak bisa kita pakai lagi nih sekarang. Ya, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Karena memang betul itu bahkan udah dirumuskan secara eksplisit di Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu adalah bentuk kekerasan, itu ada tindak pidana tuh hal seperti itu, itulah kira-kira ya. Jadi lagi-lagi saya tegaskan hal seperti itu tidak lagi diterima. Meskipun dalihnya adalah karena saya sayang, emangnya ekspresi sayang harus dengan kekerasan gitu loh? Karena sayang, cinta, peduli sama mukul, kekerasan itu tuh nggak matching Nil, gitu ya. Itu nggak matching. Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa karena saya melakukan kekerasan, itu kan keliru besar. Itu dampaknya besar. Kenapa dampak besar? Karena bisa aja anak bertumbuh yang kayak gini tuh yang namanya sayang tuh bisa jadi ini tuh, gitu kan? Pola pikirnya ya kan? Jadi kan itu merusak konsep. Itu tuh nggak matching tuh hal seperti itu, gitu ya. Jadi tidak bisa diterima suatu alasan yang mengatakan bahwa saya memukul secara fisik anak saya menghukum, apalagi melukai karena saya sayang. Nah itu nggak bisa diterima. Udah nggak bisa lagi ya. Tapi nih kasusnya, misalkan contoh si anak lari-larian ke sana kemari, atau saya juga pernah ngalamin nih. Mama bilang, "Bang, pulang cepet, udah malam nih." Terus kita kayak bodo amat si pagi, namanya bahasa saya anak ABG ya. Totonya kita kecelakaan, kepleset motor, jatuh dari motor. Tapi respon orang tuanya kayak syukurin lu. Kesannya mempermalukan si anak gitu. Menyalahkan kayak nggak secara fisik nih, tapi kayak ya udah syukurin lu. Emang derita lu tuh kayak gitu. Nah, kayak begitu-begitu juga. Gimana menurut? Ya, harusnya nggak demikian gitu. Karena gini maksudnya, jadi faktor terbesar yang membantu katakanlah suatu penanganan masalah yang berhubungan dengan anak itu jadi lebih optimal adalah dukungan keluarga. Jadi family support tuh
is a must, penting gitu ya, harus gitu ya. Jadi dalam arti tadi misalnya dalam contoh-contoh seperti itu, artinya tadi dalam kan kondisi demikian udah nggak bener lah kita cari siapa yang benar, siapa yang salah, kita cari penjelasan penyebab. Ini udah ada isu, udah ada masalah, maka kita prioritaskan keselamatan, keamanan anak dulu, gitu ya. Penanganan fisik dulu, misalnya tadi kalau misalnya sampai kecelakaan dan sebagainya, diomelinnya belakangan karena nggak ngaruh gitu ya. Belakangan ya. Itu dulu yang diprioritaskan, gitu ya. Ditangani dulu. Keselamatan anak prioritas. Jadi istilah kalau dalam ini istilahnya itu gini, kepentingan terbaik anak, the best interest of the children. Kenapa kok seolah-olah lo kok kita harus ngalah sama enggak, bukan masalah ngalah sama anak, tapi karena kepentingan terbaik anak ini menjadi fokus karena dia lagi tumbuh dan berkembang, dia lagi tumbuh kembang nih. Ya. Karena dari tumbuh kembang ini nanti ketika gede dia jadi berbuah, dan buah itu tuh penting buat keluarga, penting buat masyarakat, penting buat negara gitu. Oke, baik. Nah, Bung Nael, mungkin Bung Nael sudah paham betul lah istilah yang namanya extrovert, introvert, atau bahkan ada yang namanya ambivert ya kalau saya salah dengar itu. Gimana kalau kasusnya si anak tuh introvert? Dia nggak suka, saya tidak nyaman berkomunikasi dengan banyak orang di lingkungan yang ramai kalau yang saya dengar ya. Tapi di satu sisi kan seperti yang Bung Nael bilang, konflik ini penting kok, sebenarnya ada manfaat positifnya. Mungkin supaya si anak bisa lebih baik lagi cara berkomunikasi, cara merayu orang tuanya dan bersikap persuasif ke orang lain atau sebagainya. Nah, untuk si anak introvert ini gimana? Kalau dia jarang berkonflik, dampak jangka panjangnya gimana? Gini, ini juga keliru ya, dalam arti gini. Bukan berarti bahwa jadi konflik orang tua anak itu terjadi terlepas dari itu namanya kan sifat gitu ya, atau karakter atau ciri kepribadian baik anak maupun orang tua. Mau anaknya introvert, orang tuanya ekstrovert, atau dua-duanya introvert dan sebagainya, itu nggak ngaruh. Itu selalu terjadi, gitu ya kira-kira ya. Itu mempengaruhi bagaimana cara dia ketika dia menghadapi masalah, cara dia komunikasi. Tetapi juga jadi keliru kalau kita punya anggapan bahwa orang tua yang oke atau anak yang oke adalah anak yang extrovert. Itu juga nggak benar tuh. Ya. Setiap anak dia bisa aja dia punya karakter atau tipe yang lebih introvert, dia lebih mendapatkan energi itu dari dalam dirinya, atau ada yang lebih mendapatkan energi dari lingkungan, dari luar. Itu boleh-boleh aja, orang tua juga bisa begitu. Yang pasti termasuk anak yang katanya yang kamu bilang introvert itu kan dia juga berkomunikasi, dia juga menyampaikan pesan, dia juga berinteraksi sama ayahnya. Sebenarnya, dia juga gitu kan. Bukan berarti yang ngomongnya segala hanya yang extrovert, enggak. Yang introvert pun juga dia berkomunikasi, dia berelasi, dia menyampaikan pesan karena dia makhluk sosial juga kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang betul penting untuk orang tua kenal si anak. Penting juga buat si anak kenal orang tuanya. Gitu ya, termasuk tadi misalnya tentang karakternya dia segala macam, sehingga tahu cara celah masuknya gitu ya, cara ngomongnya, cara saya tahu nih papa saya nih atau anak saya nih dia relatif introvert, mungkin saya ajak dia katakanlah misalnya kemana, ke perpustakaan atau ke tempat ngomong berdua sendiri atau tempat apalah, dia lebih mau tuh, dia akan enjoy. Nah, pada saat itu dia akan misalnya gitu ya. Nah, misalnya begitu gitu ya. Anak saya ekstrovert nih. Dia mungkin lebih suka aktivitas begini gitu ya. Jadi cara saya untuk membangun hubungan sama dia begini. Nah, jadi ya itu bisa kita pakai data-data itu, termasuk juga misalnya kita anak orang tua gitu kan. Baik. Bung Nael, menarik sekali diskusi kita sepanjang hari ini. Kalau ngomong anak sama orang tua nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya, betul. Tapi mungkin Bung Nael boleh dong di akhir segmen ini kira-kira bisa nggak ngasih tips nih buat family lovers, khususnya para Gen Z, gimana sih cara komunikasi yang baik kepada orang tuanya saat konflik terjadi gitu. Gini, mungkin untuk para Gen Z, aku pikir yang pertama adalah kita harus kenal diri kita. Jadi kenal diri kita juga pertama harus respect juga sama diri kita, karena ketika kita mulai kita respect sama diri kita mulai kita penting, jadi kita kan akan mengurangi atau mencegah
diri kita tuh mengalami hal-hal negatif. Gitu dulu ya. Oke, menganggap karena kan ini penting. gue tuh ini banget nih, ini aset nih, aku tuh adalah aset tuh aku gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, respect ke diri harus diikuti juga sama respect ke orang lain, apalagi ke orang tua, gitu ya. Nggak ada orang tua yang sempurna, gitu kan. Orang tua kita mungkin kita lihat, oh ya dia banyak cacatnya, banyak negatifnya, banyak apalah hal-hal yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Tapi kita lupa, kita sampai titik ini masih tetap sehat, gitu ya. Itu kan kalau kita lihat orang tua kita punya peran besar banget sampai membuat kita sampai titik ini tetap sehat, beraktivitas, berkegiatan dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kita tetap penting dan harus kudu mesti tetap menaruh respect sama orang tua kita. Gitu kan? Gitu ya, menaruh respect sama orang tua kita dan juga kalau strategi komunikasi kembali tadi kalau intinya I'm okay, you are okay. Ya, strategi komunikasi I'm okay, you are okay itu namanya asertif. Jadi tadi kan pahami aku, tapi sebelum kamu minta dipahami, kita coba pahami dulu orang tua kita ini maksudnya apa sih dia? Oh, dia maksudnya begitu. Habis itu kita cari waktu. Ya kan kita lihat orang tua kita siap nggak untuk menerima maksud kita. Kalau dia belum siap, jangan langsung dikasih, dia masih marah-marah, percuma dulu nggak? Ya kan, kedengarannya dulu, gitu ya. Oh, udah ini, gini loh Mak, kemarin itu maksudnya abang, maksudnya kakak tuh gini, misalnya ya kita sampaikan seperti itu. Ya, itu akan lebih kemudian pesan tersampaikan, kita nggak usah pakai urat, capek kan? Kita juga nggak usah yang gimana bisa merusak hubungan gitu kan? Dan itu kalau udah merusak hubungan itu kan bisa lama loh Del, ya kan? Lama sakit hatinya sakit hatinya orang tua kita karena perkataan kita sebagai anak, sakit hati orang tua kita karena tingkah laku kita, termasuk juga sakit hatinya anak kita karena perilaku perkataan si orang tua. Jadi jangan lupa remote controlnya ada di kita. Ya. Kita yang bertanggung jawab terhadap emosi kita, pikiran kita. Mari kita, oleh sebab itu ya tadi kita atur diri kita. Kita berhak untuk enjoy. Kan tadi dibawa senang, kita kita berhak enjoy. Karena sejatinya para anak-anak remaja itu kehidupan dihadapi kan sangat penuh banyak tantangan tuh kan. Ya, kita harus gitulah, harus bikin diri kita bisa enjoy. Gitu ya. Dan jangan lagi terus-menerus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan segala macam gitu. Karena kita yang nyetir ya, pada akhirnya remote control di kita. Gitu. Gitu aja Neil. Ya. Menarik sekali Bung Nail. Berarti yang bisa aku simpulkan, para family lovers, I'm okay, you are okay, punya sikap yang asertif, pastinya komunikasi akan lancar. Ya. Baik, sekian segmen kita pada hari ini. Bung Nail, terima kasih banyak sama-sama atas Daniel, kedatangannya. semoga bermanfaat sama-sama. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Family lovers, menjadi anak bukan berarti kita tidak memiliki ruang untuk mengutarakan pendapat dan mengekspresikan perasaan kita kepada orang tua kita. Namun, lalu komunikasi yang baik itu dapat menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Saya Daniel Nainggolan, saya undur diri dan kru yang bertugas juga undur diri. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Podcast Pojok Shalom. Family lovers, ingat, keluarga adalah rumah kita. Kita buat jadi enak.